Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Renungan harian keluarga GMI Sabda Kehidupan, Selasa 16 April 2024. Betapa indah harinya saat Kau pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, sehingga kami dapat memasuki hari yang baru di pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang malam di saat istirahat kami. Dan kini kami akan memulai aktivitas kami kembali, pekerjaan kami, di rumah, di kantor, atau dalam usaha kami. Sebelum kami beranjak untuk melakukan semuanya itu, terlebih dahulu kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus-menerus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup dalam perintah Kristus. Yohanes 1 ayat 1-6. Saya baca ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yohanes 1 ayat 6. Salah satu sukacita orang tua adalah melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran dan kasih. Bukan karena melihat anaknya kaya, sukses, bergelimang harta, tetapi hidup dengan konflik, perceraian, atau kejahatan. Tentu lebih sukacita lagi ketika mengetahui anaknya hidup dalam kesuksesan dan juga hidup dalam kebenaran dan kasih. Bagaimana bisa hidup dalam kebenaran dan kasih? Ayat bacaan kita hari ini mengatakan bahwa kita harus hidup menuruti perintah Yesus Kristus. Di luar Kristus, kita tidak mengenal kebenaran. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus terhubung dengan Kristus melalui gereja dengan cara ibadah, persekutuan, dan pembacaan firman Tuhan serta doa. Banyak penyesat dan pengajaran yang bisa menggeser kebenaran, seperti yang dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Orang tua mesti berperan besar bagi anak-anak supaya mengarahkan mereka agar bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu Injil Yesus Kristus. Gereja saat ini secara khusus metodis harus serius dengan pengajaran Injil Yesus Kristus. Pengajaran Injil Yesus Kristus yaitu Allah mengasihi kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Kita harus hidup dalam perintah Yesus Kristus, dan inilah perintahnya, yaitu kita harus hidup di dalam kasih, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Gereja harus mengasihi dengan cara Yesus mengasihi. Kasihnya itu menerima, mengampuni, memulihkan, dan berkorban. Gereja harus menonjol dalam perintah kasih, mengasihi Yesus dan mengasihi sesama. Jika ini terjadi, banyak orang akan dipulihkan dan diselamatkan. Amin. Ditulis oleh Pendeta Roy Sitorus GMI Efrata, Palembang. Pokok doa hari ini, berdoa agar gereja dan orang tua dapat mengajarkan Injil Kristus secara khusus tentang kasih. 2. Gereja Metodis Indonesia, pimpinan wilayah GMI wilayah 1, GMI wilayah 2, dan GMI Pengembangan, para pimpinan distrik dan seluruh hamba Tuhan GMI. 3. Pelayanan misi di GMI wilayah 2 terkhusus di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jambi, dan Citra Maja, terkhusus kepada para hamba Tuhan di pos misi GMI dan para misionaris yang sedang melayani di GMI. 4. Program badan keanggotaan dan evangelisasi GMI wilayah 2, secara khusus pelaksanaan konferensi misi pada tanggal 23-25 Mei 2024 di Jakarta. Badan keanggotaan dan evangelisasi GMI wilayah 2. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Indahlah harinya
dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kemudian hari tercapai. Maka kalau misalnya bangun tidur tengok matahari sudah mulai terik begitu ya, apalagi kalau kamar saya di Kalimas Bapak Ibu ada kaca begitu ya, jendelanya kaca. Kalau sudah nampak cahaya dari luar, hari sudah baik.